Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, wala khawla wala quwata illa billah, ma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diklat calon pengawas lingkungan SMP dari Kota Gorontalo yang berbahagia, yang pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya kami dari Kabupaten Semarang, jadi saya dari Kabupaten Semarang diberi kesempatan untuk ikut mendampingi kegiatan Bapak Ibu selama melaksanakan diklat calon pengawas di OJT 1 dan OJT 2. Bapak Ibu, untuk perlu diketahui bahwa pendampingan yang kami lakukan hanya sebatas pada kegiatan OJT 1 dan OJT 2. Dan di kegiatan yang lain, IST 1 dan IST 2 itu oleh pengajar dari LPD ataupun LPMP yang pada saat ini menangani kegiatan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, untuk berikutnya, kami nanti akan membuat schedule waktu untuk pendampingan, baik di OJT 1 maupun OJT 2. Di OJT 1 ini sebenarnya pendampingannya pada hari kelima dari kegiatan OJT yang dari hari pertama. Hari kelima sebenarnya, tapi mohon maaf karena hari besok, mulai besok itu, kalau besok kan di kegiatan Mbak Meri hari ketiga, 4, 5, itu kami punya kegiatan yang cukup lumayan, karena ada kegiatan juga di guru penggerak, kami ikut di komite pembelajaran, sehingga kami juga punya kegiatan di diklat juga, di LMS-nya itu. Maka kami sebelum masuk ke situ saya awali di hari kedua. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, di hari kedua saya sudah mendahului untuk kegiatan pendampingan di OJT 1 dari calon pengawas Kota Gorontalo. Untuk tahap yang pertama, ini nanti kami mungkin akan sharing dulu saja beberapa hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu, karena kemarin sudah diberi pembekalan ya? Iya Pak. Kemarin kan sudah diberi pembekalan. Iya Pak. 1 hari. Terus tugas-tugas Bapak Ibu selama OJT 1 apa saja Pak? Pak Wahab? Ada 4 tugas yang diberikan Pak. Tugas 1. Yang satu itu tentang semacam rangkum materi yang ada. Kemudian yang kedua itu kalau tidak salah tentang mencari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga solusi yang akan dilakukan, dan mungkin yang berikut adalah yang keempatnya. Tidak apa Bapak Ibu. Untuk tugas yang pertama ini tugas mandiri Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu kan punya kewajiban mempelajari, mendalami materi-materi yang terkait dengan kepengawasan. Mulai dari tugas-tugas kepengawasan, kode etik, dan seterusnya itu, Permenpan itu, tugas pokok. Tolong yang lain mungkin dimatikan dulu ya. Oke, sudah. Yang terkait dengan materi kepengawasan, Bapak Ibu pelajari, kemudian setelah dipelajari, paham betul, kemudian rangkum dari intisari materi-materi yang dimaksud itu untuk tugas 1. Tugas 1 adalah tugas mandiri yang memang itu terkait dengan pemahaman Bapak Ibu untuk menguasai materi-materi yang terkait dengan kepengawasan, baik itu Permenpan RB, Permendikbud, ataupun kode etik, ada panduan pengawas dan lain sebagainya. Itu tolong nanti dibaca semuanya, setelah itu dituangkan dalam tugas 1 JT 1, itu ada rangkuman apa saja yang Bapak Ibu pahami, kemudian hal-hal baru apa yang Bapak Ibu ketahui setelah membaca ataupun mempelajari materi-materi yang
terkait dengan pengawasan. Dan itu tidak perlu kami ulas panjang lebar karena itu menjadi domain Bapak Ibu. Jadi kemarin ada yang tanya di kabupaten lain, Pak, contohnya tugas 1 seperti apa? Saya tidak jawab. Kenapa? Kalau kita beri contoh, nanti Bapak Ibu hanya sebatas pemahamannya di contoh. Padahal tujuan utamanya adalah Bapak Ibu memahami secara utuh tugas-tugas kepengawasan. Secara utuh. Jadi kadang kalau ada contoh kemudian dilihat, itu kan dalam bentuk rangkuman. Rangkuman kan dari pemahaman yang luas disimpulkan menjadi kecil. Kalau Bapak Ibu hanya melihat contoh, nanti pemahamannya hanya sempit pada yang sudah disimpulkan oleh pembaca atau penulis. Nah, ini yang tidak diharapkan. Bapak Ibu diharapkan membaca secara utuh semua yang menjadi tugas di dalam memahami materi-materi itu, dan nanti Bapak Ibu insya Allah paham betul, baru dirangkum sendiri. Pak, takut salah. Untuk tugas 1 tidak ada yang salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan menyimpulkan. Kesimpulan satu dengan yang lain bisa beda-beda. Tapi tidak mungkin kesimpulan itu melenceng jauh dari yang dipahami kalau yang dibaca. Jadi jangan takut. Tugas 1 itu berat sekali. Memahami sekian nanti salah. Tidak ada yang salah. Hanya menyimpulkannya kan beda-beda, tapi tetap masuk dalam koridor materi. Itu tidak masalah. Itu yang terpenting untuk tugas 1. Bapak Ibu dilakukan dengan santai saja. Jangan dibuat berat. Nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Belum sudah takut kesimpulannya salah. Tidak ada. Untuk tugas 1 sekali lagi tidak ada yang salah untuk tugas 1. Tugas 1 adalah menyimpulkan atau merangkum dari apa yang dipelajari Bapak Ibu. Kemudian tugas 2. Tugas 2 adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan di sekolah Bapak Ibu. Tugas yang kedua atau tugas 2 OJT 1 ini terkait dengan kondisi real yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu diminta untuk menggali baik itu kekuatan atau kelemahan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu kan punya waktu beberapa hari. Ini sementara Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk menyelesaikan tugas 1 dulu. Karena kan sebenarnya sekali lagi kami sebenarnya mentoringnya itu hari kelima. Artinya hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu bisa menyelesaikan tugas 1 dulu. Ini baru nanti hari kelima, 6, 7, 8 itu Bapak Ibu mengerjakan tugas 2. Tugas 2. Nah, tugas 2 saya berharap ya kalau Bapak Ibu berada di sekolahnya sendiri, saya yakin tidak kesulitan. Kenapa? Mencari kelebihan atau kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah Bapak Ibu, lakukan saja dengan beberapa metode. Metode penggalian datanya apa? Bisa studi dokumentasi, bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi. Studi dokumentasi contohnya banyak. Bapak Ibu bisa menggali data-data yang ada di sekolah Bapak Ibu. Atau yang mungkin sering digunakan, sering dilakukan itu mengambil data dari audit mutu atau menggunakan data dari PMP. Yang itu sudah menjadi data nasional. Tapi Bapak Ibu yang perlu diketahui kadang-kadang data audit mutu yang tetap kita yakini sebagai data yang otentik, benar. Datanya benar, tapi kadang-kadang kondisi realnya berbeda dengan kondisi di lapangan. Artinya apa? Banyak sekali di lapangan ternyata sekolah itu ketika mengisi audit mutu itu tidak melibatkan banyak stakeholder. Yang isi justru hanya operator, 1-2 orang saja. Kadang-kadang dianggap sebagai penilaian. Karena merasa dinilai, maka mengisinya justru
yang bagus-bagus. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Jadi ketika mengisi audit mutu, di portalnya audit mutu itu, kadang-kadang dianggap sebagai suatu penilaian itu. Seolah-olah kita dinilai ketika kita mengisi di audit mutu atau di PMP. Nah, ketika merasa dinilai, yang diisi kadang-kadang yang bagus-bagus saja. Standar sarana ya diisi yang bagus-bagus semua, standar proses ya APAPKB, kemudian standar pengelolaan, standar penilaian juga sama seperti itu. Nah, saya berharap kalau Bapak Ibu menggunakan studi dokumen dengan mengambil data dari data audit mutu maupun PMP, ini ya tolong di cross check dengan lapangan kondisi real yang ada di sekolah Bapak Ibu. Menggunakan cara yang kedua dengan metode observasi atau wawancara. Observasi, dicek kembali apakah data mutu, audit data mutu itu sesuai dengan kondisi yang real ada di sekolah Bapak Ibu. Kalau tidak real berarti yang digunakan yang real. Kenapa? Karena memang yang paling objektif ya yang kita temukan nyata lewat observasi. Jadi data-data silakan Bapak Ibu dicari, tapi itu menjadi data primer juga boleh, tapi dengan data di lapangan. Yang kedua bisa juga menggunakan observasi tadi. Silakan Bapak Ibu. Saya kira untuk observasi tidak mengalami kesulitan karena Bapak Ibu berada di sekolah sendiri. Selama ini sudah paham betul sekolah Bapak Ibu itu seperti apa. Tidak usah melaksanakan sekarang pun mestinya sudah bisa menuangkan hasil observasi setiap harinya selama ini di dalam kolom-kolom yang disediakan di tugas 2 OJT 1 itu. Hanya saja Bapak Ibu kan perlu mengobservasi lagi yang selama ini Bapak Ibu terlewatkan. Ada yang mungkin berlatar belakang kepala sekolah. Nah, mungkin tidak mengajar observasi di kelas mana saja atau di sarpras mana saja, itu kadang-kadang ada juga yang terlewatkan. Nah, ini tolong disempurnakan. Observasinya dilakukan lagi, mungkin titik-titik yang pada saat kemarin belum pernah dikunjungi, dilihat kembali. Dalam rangka apa? Untuk menemukan kelebihan atau kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga bisa juga dengan wawancara. Bapak Ibu, subjeknya di dalam pengamatan tadi di sekolah Bapak Ibu kan tidak hanya Bapak Ibu guru, Bapak karyawan, tapi juga peserta didik. Barangkali Bapak Ibu tidak mengajar semua kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, bisa saja Bapak Ibu mengambil sampel atau contoh beberapa siswa yang tidak Bapak Ibu ampuh atau tidak mengajar pada kelas itu untuk dimintai pendapat, dimintai beberapa pertanyaan untuk menjawab dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Hingga apa? Penggalian data itu betul-betul komprehensif. Seluruh aspek yang ada di sekolahan bisa tergali betul. Maka kalau semuanya bisa tergali, ya melalui studi dokumen dilakukan, melalui observasi dilakukan, melalui wawancara dilakukan, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa menemukan sesuatu yang memang urgen dan perlu ditangani. Sangat urgen dan perlu ditangani. Nah, titik awal inilah nanti Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan di sini nantinya akan melakukan satu penentuan sikap. Penentuan sikapnya apa? Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui kelebihan atau kekuatan, kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diminta untuk mencari solusi, menangani permasalahan itu biar bisa terselesaikan dengan baik. Nah, inilah mulai baru nanti babak awal langkah-langkah seorang pengawas itu. Jadi seorang pengawas memang harus mampu menemukan satu permasalahan yang muncul. Ibaratnya dokter itu mendiagnosa,
mendiagnosa kan harus teliti betul. Jangan sampai salah diagnosa itu. Kalau dokter mendiagnosa salah, nanti obatnya salah, akibatnya juga fatal. Nah, pengawas sama sebenarnya, tapi tidak sefatal dokter. Kalau dokter kan urusannya dengan nyawa, tapi kalau kita kan ya dengan polis dan kebijakan. Bapak Ibu, OJT 1 di observasi, wawancara, dan studi dokumen ini merupakan langkah diagnosa untuk menentukan kalau ada kelemahan atau yang mungkin disebut kalau istilah dokternya penyakit itu penyakitnya apa, kemudian ditentukan obatnya apa, langkah-langkahnya menangani itu apa. Nah, itu nanti yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, itulah langkah-langkah Bapak Ibu yang perlu dilakukan untuk mendapatkan data kekuatan dan kelemahan terkait dengan kondisi di lapangan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, barangkali sementara itu yang perlu kami sampaikan sebagai pengantar. Nah, kami sekarang mohon masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua terkait dengan persiapan untuk menggali data itu. Ada beberapa mungkin yang perlu dimintakan kejelasan. Monggo, kalau ada pertanyaan. Ada. Ada, Pak. Monggo, monggo Bu. Bu Wisi, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat telah memberikan beberapa arahan ataupun masukan tugas yang harus selesai baik dari tugas yang suaranya mantul nggih. Coba Bu diulangi lagi suaranya, ada yang masuk selain Bu Wisi. Oke, Bu Wisi dulu. Coba diulangi lagi Bu Wisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke pertanyaan Namawan. Yang kami selesaikan Pak, dari alhamdulillah Bapak sudah memberikan arahan masukan kepada kami sebagai mentoring kami berenam. Yeah. Alhamdulillah dengan penjelasan-penjelasan Bapak, kami sudah ada gambaran untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kami laksanakan. Seperti kami melalui audit mutu. Nah, kami memang sebelumnya seperti apa yang Bapak sampaikan, bahwa sebelumnya itu seperti mengisi raport mutu itu biasanya hanya operator dan beberapa yang mengisi instrumen. Tapi dengan adanya penyampaian dari LPMP dengan melihat mutu, raport mutu yang di bawah, maka dari beberapa tahun kemarin kami sudah merubah pola tersebut. Kami sudah melibatkan stakeholder sekolah, yaitu semua guru dilibatkan, kemudian kepala sekolah, komite, sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dicapai oleh sekolah itu. Jadi kami yang saya tanyakan Pak, apa kami bisa kami sudah bisa melihat dari raport mutu Pak, kekuatan dan kelemahan yang bisa untuk menyelesaikan tugas kami, Pak. Mungkin seperti itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab langsung atau satu dijawab atau semuanya dulu ya? Bertanya dulu kalau boleh, Pak. Kemudian nanti dijawab satu persatu. Jangan sampai ada pertanyaan yang sama, Pak. Supaya bisa disimpulkan satu kali, Pak. Terima kasih. Saya jawab sekalian dulu saja, biar nanti tidak lupa juga. Kalau pertanyaannya banyak, tapi yang lain menyimak. Kalau punya pertanyaan yang sama, ditahan, tidak usah disampaikan. Bapak Ibu, walaupun dari audit mutu atau rapat mutu itu diragukan, yang saya kalau mohon maaf kalau ada yang diragukan, tetapi tetap menjadi data otentik. Iya. Tetap menjadi data otentik. Entah itu iya atau tidak dilakukan oleh operator, hanya operator atau tidak, tapi kita tidak boleh
mengasumsikan seperti itu. Ini kan hanya untuk mengantisipasi Bapak Ibu saja ketika di sekolah membandingkan dengan keadaan nyata. Tapi apapun yang ada di rapot mutu atau audit mutu itu menjadi data otentik. Menjadi data otentik. Hanya kami kan perlu kesohihan, sohihnya data itu Bapak Ibu coba rada dicek dengan kondisi di real di lapangan. Tapi di audit mutu ataupun rapor mutu itu tetap menjadi data yang diakui secara digital memang seperti itu. Kita punya asumsi salah pengisi atau salah yang input, kesampingkan itu, semuanya dihilangkan dulu. Asumsi-asumsi seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita di sekolah sendiri kan tahu realnya Bu Wisi. Kalau kita di sekolah sendiri kan tahu realnya yang ada di lapangan. Nah, ini bisa di cross check. Tapi data itu pun seandainya dimasukkan menjadi data temuan yang dimasuk dalam nanti di kolom Maaf Pak, suaranya tidak kedengaran. Suaranya tidak dengar Pak. Maaf Pak. Pak, suaranya tidak bisa didengar Pak. Ini sudah terdengar gangguan lagi. Ya, gangguan. Jadi kalau memang rapot mutu dan audit mutunya itu mau dipakai ya enggak apa-apa Bu Wisi, tetap bisa digunakan. Hanya saja nanti kan tidak hanya rapot mutu menjadi data yang ditemukan dari data yang lain juga ada dan bisa digunakan juga, nanti dicari yang paling sahih di antara data itu, nah kemudian disimpulkan menjadi masalah utama yang akan ditangani. Seperti itu Bu Wisi, jadi bisa saja karena itu memang data otentik, dan kalau di rapor mutu kan enak, bisa ditemukan beberapa rekomendasi. Jadi yang perlu ditangani yaitu menjadi dalam menjadi satu kelemahan dalam identifikasi masalah nanti. Itu Bu Wisi, yang lain? Enggak, yang lain kalau mau tanya dibuka apa? Dari saya Pak. Oke, Bu Devi, monggo Bu Devi. Dengan tugas yang kedua, apakah masalah itu bisa cukup satu atau lebih dari satu? Terima kasih. Di tugas kedua, Bu Devi. Langsung mulai. Bu Wisi mungkin bisa dimatikan dulu atau yang lain ya ini. Di tugas 2, Bu Devi, permasalahannya yang ditangani berapa kan itu munculnya. Nih. Kita yang pertama mencari permasalahan dan kekuatan yang sebanyak-banyaknya dulu. Ibu Nova. Ini suaranya yang mana ya? Man tidak ada selfie muka Ibu Nova. Ya Ibu. Tidak ada Ibu Nova. Kasih satu. Iya Ibu ya. Ini mungkin saya sampaikan contohnya nih Bapak Ibu nih. Untuk tugas 2. Tugas 2 OJT 1 itu adalah mengidentifikasi masalah pembelajaran. Kemudian di kolom B ini ada kolom A, B, C, D. Kolom A ini deskripsi sekolah sendiri yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan. Tadi sudah saya sampaikan, silahkan cari dokumen sebanyak-banyaknya. Nah ini diantaranya ada yang menggunakan dokumen yang digunakan sebagai bahan rujukan, ada EDS, evaluasi diri sekolah, kemudian hasil supervisi akademik, kemudian pemantauan 8 standar, hasil rapat mutu, dan hasil rapat koordinasi, dan terusnya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu menggunakan data, sebaiknya data yang terkini. Mana Ibu
Jadi ini ya data tahun 2020 karena Bapak Ibu menanganinya tahun 2021. Tapi kalau seandainya data 2020 belum muncul di rapat mutu maupun audit mutunya, ya enggak apa-apa menggunakan data 2019 seadanya. Ini contoh saja yang kami sampaikan, ini kebetulan kan contoh diklat yang tahun 2020, maka menggunakan datanya tahun 2019. Kemudian ditemukan permasalahan dan kekuatan yang ada, dimunculkan di sini Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Begitu juga untuk kelemahannya 1, 2, 3, 4, 5. Artinya apa? Di kolom yang pertama, setelah nomor, kolom B itu untuk deskripsi sekolah ini, cari kekuatan dan kelemahan ini bisa ditulis sebanyak-banyaknya kekuatan yang ada. Banyak-banyak kekuatan yang ada ini ditulis semuanya di sini. Ini kan contoh saja ada 6. Ya mungkin di sekolah Bapak Ibu lebih dari 6. Bisa 10, bisa 20, atau cukup 5 saja, tidak apa-apa. Kan antar satu sekolah dengan sekolah yang lain pasti berbeda. Kekuatan yang ditemukan, ini. Kemudian ditulis juga kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini lebih fokus saja ke masalah pembelajaran Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam diklat calon pengawas mulai tahun 2020-2021 itu, konsentrasi penanganannya, konsentrasi di pelatihan diklatnya adalah lebih cenderung ke akademiknya. 4 standar, mulai standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar apa Bapak Ibu? Standar proses, standar isi, standar penilaian, dan standar kelulusan. 4 standar itulah yang menjadi titik tekan kita. Maka Bapak Ibu, di dalam mencari kekuatan dan kelemahan, alangkah baiknya dipersempit, dikerucutkan menjadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembelajaran. Terkait dengan permasalahan-permasalahan pembelajaran. Kelemahannya di sini seperti apa? Nah, ditulis semuanya di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kolom B ini kan menjadi rumah besarnya. Bapak Ibu menulis semua keadaan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kekuatan dan kelemahan tadi. Dari kolom B pindahkan ke kolom C, yaitu identifikasi masalah pembelajaran. Identifikasi masalah pembelajaran ini adalah masalah-masalah yang muncul yang terkait dengan pembelajaran yang diperoleh dari kolom B. Artinya apa Bapak Ibu? Di kolom C ini jangan sampai menulis atau tertuang di kolom C yang di kolom B tidak ada. Ini apa? Ini malah mencari-cari sendiri, padahal Bapak Ibu kan ingin menangani permasalahan real yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, yang ditemukan di kolom B inilah, kelemahan-kelemahan ini dituangkan di kolom C. Jadi jangan sampai putus. Ada yang sampai putus. Di kolom B tidak ada, tapi di sini muncul, di kolom C muncul. Ini jangan sampai terjadi. Ya, nanti tidak linier, tidak nyambung. Yang ditemukan di kolom B itu seperti ini, identifikasi masalahnya menurut persepsinya sendiri, nah, tidak kondisi real di lapangan, karena punya keinginan tertentu, punya asumsi dan angan-angan yang ingin dikerjakan, kemudian ditulis tiba-tiba muncul di kolom C ini, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Jadi kolom B, kelemahan-kelemahan itu dituangkan di sini yang terkait dengan pembelajaran. Yang terkait dengan pembelajaran di sini. Ada berapa seandainya? Ada 7, 8, 9, dan seterusnya. Pembelajaran di sini mungkin dikelompokkan menjadi 2, ada yang permasalahan peserta didik, ada yang permasalahan guru. Ada yang permasalahan peserta didik, ada yang permasalahan guru. Nah, dari kolom C inilah Bapak Ibu, dari kolom C ini, kemudian dikerucutkan lagi
lebih fokuskan lagi, dimasukkan ke dalam kolom D. Ya, ini yang menjadi masalah utama terkait dengan pembelajaran. Ya. Bu Dewi kalau bertanya berapa permasalahan yang ditangani, ya ini saja fokus di masalah utama. Dari sekian banyak masalah yang telah diidentifikasi di kelompok C ini, di kolom C ini, pilih salah satu yang paling urgen. Yang paling urgen, yang paling penting, dan yang paling mendesak untuk ditangani. Nah, ini menjadi permasalahan utama. Oke. Menjadi permasalahan utama di sini. Sehingga apa Bapak Ibu? Antara kolom B, C, D ini nyambung. Ini berarti menjadi inti sari dari permasalahan yang ingin dipecahkan. Telah diperoleh dari sesuatu yang global, lebih rinci, lebih fokus, difokuskan lagi di sini. Ini kan contoh saja, Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan permasalahannya kan pasti berbeda-beda, Di sini ditemukan apa? Di kolom C kemudian diberi apa? Berapa yang ditemukan, kemudian disimpulkan lagi yang paling urgen dan paling mendesak untuk ditangani, dituangkan